Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Yustiasya Rahimah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pesantren dan afiliasinya pada tarekat. Nah, di dalam judul tersebut ada 3 pokok pembahasan ya teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan afiliasi pesantren dengan tarekat di Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk afiliasi pesantren dengan tarekat. Pembahasan yang ketiga yaitu implikasi hubungan seorang kiai dan tarekat terhadap pendidikan pesantren. Memasuki poin pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan afiliasi pesantren dengan tarekat di Indonesia. Perkembangan tarekat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah awal masuknya perkembangan Islam ke wilayah Nusantara. Dengan proses terislamisasikan yang berlangsung secara damai melalui perdagangan, perkawinan, serta pendidikan. Tarekat ini itu dibawakan oleh para syekh-syekh yang berasal dari Timur Tengah. Para syekh tarekat yang datang ke wilayah Indonesia itu tidak hanya menyebarkan ajaran Islam secara umum, tetapi juga memperkenalkan Islam melalui praktik-praktik tasawuf. Nah, pada abad ke-16 serta abad ke-17, tarekat-tarekat besar seperti Qadiriyah dan Naqsabandiyah itu mulai berkembang pesat di Indonesia. Pesantren juga menjadi media utama dalam penyebaran ajaran tarekat di Indonesia. Hal ini tuh terjadi karena para pendiri pesantren yang biasanya itu merupakan seorang kiai yang sangat berkarismatik, seringkali itu memiliki latar belakang pendidikan tarekat yang kuat. Kenapa kuat? Karena itu dari guru-guru beliau yang berada di Mekah dan di Madinah, serta sistem pendidikan pesantren yang berbasis pada hubungan personal antara seorang kiai dan santri. Kali ini saya akan memberikan contoh afiliasi yang pertama tadi, yaitu afiliasi konstitusional. Nah, kalian kan paling tidak asing dengan pesantren tarekat terbesar di Surabaya, yaitu pesantren Al-Fitrah yang ada di Kedinding, Surabaya. Pesantren ini tuh didirikan sejak tahun 1985. Pesantren ini tuh tidak hanya mengajarkan kitab kuning sebagai kurikulum utamanya, tapi juga memberikan pendidikan spiritual melalui suluk dan zikir tarekat. Masuki pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk afiliasi pesantren dengan tarekat. Nah, bentuk-bentuk afiliasinya itu sendiri dibagi menjadi 3 tahapan teman-teman. Yang pertama yaitu afiliasi institusional, yang kedua yaitu afiliasi personal kiai, dan yang ketiga yaitu afiliasi kultural. Afiliasi yang pertama yaitu afiliasi institusional, yang dimana bentuk afiliasinya itu terlihat sangat jelas teman-teman. Ketika nih sebuah pesantren secara institusionalnya jadikan pusat penyebaran tarekat tertentu. Nah, dalam model ini itu pesantrennya itu tidak hanya menjadikan sebagai lembaga pendidikan Islam umum, tetapi juga bisa sebagai pusat kegiatan tarekat. Afiliasi yang kedua yaitu afiliasi personal kiai. Bentuk afiliasi kedua ini tuh merupakan hubungan personal antara seorang kiai dengan tarekat tertentu. Nah, dalam model ini itu seorang kiai yang telah menerima ijazah atau baiat dari seorang mursyid tarekat itu akan mengintegrasikan atau mengajarkan tarekat dalam pendidikan pesantrennya, meskipun pesantren tersebut itu tidak secara formal menjadi pusat tarekat. Afiliasi yang ketiga yaitu afiliasi kultural, di mana ada pesantren itu mengadopsi tradisi dan praktik-praktik yang berasal dari dunia tarekat tanpa harus secara formal berafiliasi dengan tarekat tertentu. Nah, praktik-praktik tersebut itu seperti manakib, tahlil, istighosah, dan berbagai macam zikir bersama. Nah,
Poin pembahasan yang terakhir yaitu implikasi hubungan seorang kiai dan tarekat terhadap pendidikan pesantren. Bagi menjadi 3, yaitu dimensi spiritual dalam pendidikan, yang kedua yaitu sistem kekuasaan dan otoritas, yang ketiga yaitu metode pengajaran dan pembelajaran. Bagian yang pertama yaitu dimensi spiritualitas dalam pendidikan. Pesantren dengan tarekat yang memberikan dimensi spiritualitas yang mendalam dalam proses pendidikan. Seorang santri itu tidak hanya mempelajari aspek Islam melalui fikih, tauhid, dan akhlak, tetapi juga mengalami pembinaan spiritual melalui praktik-praktik tasawuf. Nah, yang kedua yaitu sistem kekuasaan dan otoritas. Kiai memiliki ijazah tarekat cenderung memiliki otoritas spiritual yang sangat kuat dibanding dengan seorang kiai yang tidak memiliki ijazah tarekat. Nah, otoritas ini itu tidak hanya berasal dari keilmuan, tapi juga berasal dari barokah spiritual yang diyakini mengalir melalui silsilah tarekat. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran dan pengajaran. Nah, dengan tarekat juga bisa mempengaruhi metode pengajaran dan pembelajaran dalam dunia pesantren. Nah, pengajaran dalam dunia pesantren ini selain menggunakan metode tradisional seperti sorogan, bandongan, dan betanon, pesantren juga berafiliasi dengan tarekat, juga menerapkan metode pembelajaran spiritual melalui talqin, bimbingan zikir, terakhir yaitu suluk. Tadi kan sudah di pengakhir materi. Nah, sekarang kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya yaitu sejarah dan perkembangan afiliasi pesantren dan tarekat di Indonesia ini menunjukkan hubungan yang sangat erat sejak penyebaran agama Islam, terutama melalui tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Pesantren itu juga menjadi media utama dalam penyebaran tarekat lewat sistem pendidikan yang personal dan tradisional. Afiliasi pesantren dengan tarekat itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama institusional, yang kedua personal lewat ijazah atau baiat, yang ketiga yaitu kultural, yang dimana ketiga ini tuh mengadopsi praktik tarekat tanpa afiliasi yang formal. Hubungannya apa sih? Yaitu memperdalam dimensi spiritual dan memperkuat otoritas kiai serta menambah metode pengajaran spiritual di lingkungan pesantren. Pada dampaknya, yang pertama yaitu dampaknya positif dalam moral seorang santri. Yang kedua yaitu kedisiplinan seorang santri, dan yang ketiga yaitu pengalaman keagamaan yang mendalam bagi seorang santri, serta membangun solidaritas dan jaringan sosial yang kuat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.